Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses yang lanjutan ya. Jadi sedikit berbeda dari yang kita pelajarin kemarin di semester ganjil. Jadi untuk metode harga pokok proses ini kemarin sudah pertemuan pertama sudah ada pengantarnya ya tentang perbedaan dan sebagainya. Nah, di sini Ibu akan fokus tentang perhitungannya, kemudian menyusun laporan dan mencatat jurnalnya. Di sini ada metode harga pokok proses. Yang pertama yaitu tanpa memperhitungkan persediaan produk dalam proses awal. Jadi di sini tidak ada yang namanya BDP awal, ya. Untuk perusahaannya nanti akan dikategorikan jadi tiga. Yang pertama yaitu perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen saja. Jadi nanti untuk pertemuan ini Ibu akan fokus tentang yang satu departemen ini. Selanjutnya, perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen. Nanti ada 2 departemen ya. Selanjutnya juga ada pengaruh terjadinya produk yang hilang ketika dalam proses. Nanti itu gimana perhitungan harga pokok produksinya per satuannya dengan anggapan bisa hilangnya di awal proses atau di akhir proses gitu. Jadi untuk yang sekarang Ibu akan fokus di yang pertama ya. Di yang pertama ini yaitu perusahaan yang produknya diolah melalui satu departemen atau proses produksi melalui satu departemen. Bu Selvi akan contohkan langsung yang ada nominalnya. Jadi ada ini awal-awalannya ya kan, untuk materinya bisa kalian pelajarin sendiri. Di sini Bu Selvi akan fokus langsung ke studi kasusnya gitu ya. Jadi yang pertama di sini ini PT Risa Rimendi nih ya, mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi, di mana biaya yang dikeluarkan selama bulan Februari 2006 itu ini. Kita tahu bahwa biaya produksi itu kan sebenarnya ada 3 komponen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biasanya biaya bahan penolong itu masuk ke BOP, tapi di sini untuk PT Risa Remendi ini dia dipisah. Jadi nanti ada 4 komponen. Ketika di awal ini ada 4 komponen ini, berarti sampai belakang nanti juga akan ada 4 komponen juga, perhitungan dan sebagainya gitu ya. Ini nominalnya sekian dengan total biaya produksinya sekian selama bulan Februari. Nah, jumlah produk yang dihasilkan itu barang jadinya itu 2000, barang dalam prosesnya 500. Jadi barang yang diproses keseluruhan dalam periode ini yaitu 2500. Di mana 2500 ini 2000-nya sudah selesai, yang 500 masih belum selesai. Maka dikatakan sebagai barang dalam proses. Tapi barang dalam proses ini kan meskipun dia itu belum selesai, dia sudah menghabiskan biaya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya sudah menghabiskan biaya bahan baku dan biaya bahan penolong itu 100%, kemudian biaya tenaga kerjanya 50% dan BOP-nya 30%. Sampai di sini dipahamin ya. Jadi meskipun barang itu belum jadi, tapi dia sudah mengeluarkan biaya, gitu ya, atau menyerap biaya. Nah, ini nanti untuk unsur-unsurnya itu ada 3, seperti yang di materinya ya sebelum ini, yaitu ada data produksi, kemudian di sini ada biaya yang dibebankan, kemudian perhitungan biaya. Baru nanti ada laporan biaya produksinya. Laporan biaya produksi ya nanti tetap aja isinya data produksi, biaya yang dibebankan, sama perhitungan biaya. Selanjutnya ada jurnal yang dibutuhkan. Apa aja nanti. Nah, Bu Selvi kembali dulu. Pertama yaitu data produksi. Jadi, seperti yang Bu Selvi tadi bilang, karena di sini itu produk jadinya itu 2000 dan BDP akhirnya itu 500, maka
Yang dimasukkan dalam proses itu 2.500. Yang dihasilkan juga 2.500 kilo. Jadi 2.500 ini dibagi jadi barang jadinya 2.000, BDP akhirnya 500 gitu. Selanjutnya ada perhitungan unit ekuivalen. Ya kan? Di materi sudah ada di mana perhitungannya itu unit produk selesai ditambah dengan unit dalam proses yang dikalikan dengan persentase penyelesaian. Yang ini persentase penyelesaian itu. Nah, jadi dia itu sudah menyerap berapa persen masing-masing biayanya gitu kan. Di sini unit produk selesainya adalah 2.000, kemudian ditambah dengan BDP-nya, BDP akhirnya 500 dikalikan dengan persentasenya. Kalau yang biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100, BTK 50 dan BOP 30. Hasilnya ini. Nah, 2.500, 2.500, 2.250, 2.150 ini yang merupakan unit ekuivalennya. Fungsinya untuk apa? Unit ekuivalen ini berfungsi untuk mengetahui harga satuan per produk di masing-masing biaya. Nah, ini. Yang kedua yaitu biaya yang dibebankan. Di sini sudah ada yang namanya unit ekuivalen, ya kan? Maaf. Yang pertama biaya bahan baku. Ini di soal ya, yang 5 juta dan sebagainya itu ya. Ini ambilnya di soal total biayanya. Kemudian, maaf, unit ekuivalennya yang sudah dihitung tadi, kemudian harga pokok per unitnya. Harga pokok per unit ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Jadi ini 5 juta dibagi dengan 2.500, hasilnya 2.000 dan seterusnya. Sampai ketemulah jumlah harga pokok per unitnya yaitu 17.500. Semoga sampai sini bisa dipahamin ya. Selanjutnya ada perhitungan biaya. Perhitungan biaya ini ya dibagi dua juga. Karena kan tadi ada produk jadi juga ada produk yang belum jadi. Produk yang belum jadi ini dikatakan sebagai produk dalam proses akhir atau BDP akhir gitu kan. Untuk yang produk jadi kita tinggal kalikan aja unitnya berapa yang sudah jadi dikalikan dengan harga pokok per unitnya yang sudah dihitung yaitu hasilnya 17.500. Sedangkan untuk yang BDP akhirnya perhitungannya sedikit berbeda. Kita nggak bisa langsung mengkalikan karena persentasenya masing-masing biaya itu berbeda. Jadi di sini kita tahu ada 4 komponen. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, ya kan? Biaya bahan baku sudah berapa persen penyelesaiannya? 100%. Dikalikan dengan 500. 500 ini apa? Unitnya. Berapa unit sih BDP akhirnya? Kan 500 unit. Ya kan? Kalikan dengan harga pokok per unitnya. Jadi akhir ini adalah ini nih. Harga pokok per unit. Gitu ya. Jadi persentase penyelesaian dikalikan jumlah unitnya dikalikan dengan harga pokok per unit. Ketemulah masing-masing komponen biayanya dengan total sekian. Sampai sini bisa dipahamin? Nah, jadi untuk keseluruhan biaya produksi di bulan Februari 2006 otomatis ya biaya produk jadi sebesar 35 juta dan BDP akhirnya sebesar 4.875.000. Totalnya sekian. Nah, hasil ini harus sama dong dengan total biaya yang ini, ya kan? Ini kan hanya dipisah aja. Oh, yang produk jadi sekian, yang BDP akhir sekian. Gitu, ya. Selanjutnya baru kita masuk ke laporan biaya produksi. Laporan biaya produksinya kita tinggal masukkan aja yang udah kita tulis tadi.
Jadi yang pertama yaitu data produksi. Iya kan, kita masukkan aja sesuai yang tadi. Kemudian biaya yang dibebankan. Iya kan? Jadi nanti ada biaya total, juga ada biaya harga pokok per kilo yang tadi di tabel juga, ya kan, kita catat aja lagi di sini, tulis lagi. Kemudian perhitungan biayanya juga sama, udah kita tulis, tinggal pindahkan aja ke sini. Maaf, ini BOP ya, yang ini BOP. Oke, untuk laporan biaya produksi sebenarnya tidak ada masalah. Selfie next ke jurnal yang dibutuhkan nih. Jadi untuk pencatatan jurnalnya, tadi kan ada 4 komponen untuk biayanya, ya kan? Ya udah, kita masukkan tuh pemakaian-pemakaiannya. Yang pertama, yaitu pencatatan pemakaian bahan baku. Berarti kalau pemakaian bahan bakunya masuk ke barang dalam proses, ya kan? Makanya di sini ditulisnya BDP BBB. Kemudian persediaan bahan bakunya berkurang dong, makanya dia di kredit. Gitu. Nominalnya disesuaikan dengan total biaya yang ada di soal. Selanjutnya, untuk pemakaian bahan penolong sama. Jadi bahan penolong ini kan mau digunakan nih, mau dipakai, otomatis dia masuk ke akun barang dalam proses biaya bahan penolong. Kemudian karena dipakai, otomatis persediaan bahan penolongnya berkurang. Ketika berkurang, maka di sebelah kredit, nominalnya disesuaikan. Sama juga dengan pencatatan untuk biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di sini berarti BDP BTK, kreditnya yaitu gaji dan upah, gitu ya. Selanjutnya untuk pencatatan BOP sama, karena ini biaya-biaya BOP-nya ini sudah masuk ke untuk memproses produksi, jadi ya udah masuknya ke akun BDP BOP. Kreditnya berbagai rekening yang dikredit, kan banyak tuh untuk BOP, misalnya biaya listrik, biaya sewa dan sebagainya gitu kan. Itu sudah dipelajarin di awal-awal ya untuk jenis-jenis BOP. Nah, selanjutnya mencatat produk selesai. Mencatat produk selesai, tadi kita tahu bahwa produk selesainya itu sebanyak 2000 unit, sedangkan untuk barang dalam proses akhirnya 500 unit. Nah, untuk yang persediaan produk jadi itu tidak ada di perhitungan tadi kan. Kita kan langsung ngitungnya 2000 dikalikan dengan harga pokok per unitnya yaitu sebesar 7.500. Tapi di sini kita harus pisah-pisah lagi nih masing-masing komponen biayanya. Caranya gimana? Karena kita mencatat persediaan produk jadi, otomatis persediaan produk jadinya di sebelah debit, ya kan? Kreditnya, biaya-biayanya. Jadi anggapannya yang tadi sudah dipakai semua itu, yang di debit sekarang di kredit karena sudah selesai nih, karena sudah dicatat ke produk jadinya. Yang pertama, untuk BDP BBB. Dapatnya 4 juta ini dari mana? Dari jumlah unitnya, jumlah unit yang produksi jadi kan 2000 dikalikan dengan harga pokok per unit untuk biaya bahan baku. Yang udah dihitung tadi di perhitungan, ya kan, ada harga pokok per unitnya ini. Kemudian untuk biaya bahan penolong juga sama, dikalikan dengan harga pokok per unit untuk biaya bahan penolong. Ini untuk BTK dan ini BOP. Ketemulah hasilnya sekian. Nah, ini kalau misalnya tadi kita nih, mana? Tadi kan kita sudah menghitung kalau misalnya harga pokok produk jadi itu sebesar 35 juta, berarti di jurnalnya juga harus sama dong untuk debit kreditnya, ya kan, kreditnya totalnya juga harus 35 juta. Nah, ini nominalnya dari situ ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu mencatat barang dalam proses akhir. Nah, ini lebih mudah karena sudah ada di perhitungan tadi yang ini.
Nah, ini kan sudah ada nih. Tinggal masukkan aja debitnya. Berarti produk dalam proses atau barang dalam proses, kemudian kreditnya ini. Biaya bahan bakunya sekian, bahan penolongnya sekian, BTK sekian, dan BOP-nya sekian. Totalnya 4.875. Nah, nih persediaan BDP akhir, maaf ya ini BDP akhir nih, seperti itu. Jadi nanti untuk tugasnya tinggal kalian kerjakan aja dari yang ini. Nah, data produksi terus sampai laporan produksi dan jurnal yang dibutuhkan. Oke, cukup sekian yang bisa Selfie jelaskan, semoga bermanfaat. Nanti jika ada yang kurang paham bisa tanya langsung ya. Oke, and the last, do something every day that brings you closer to your dreams. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.